Rumah sakit. Nah, dasar hukum dari rumah sakit itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan juga Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Nah, rumah sakit itu sendiri apa? Jadi rumah sakit ya seperti yang sudah kalian kenal gitu. Intinya rumah sakit itu adalah penyedia pelayanan, baik itu pelayanan rawat jalan, rawat inap, kemudian juga gawat darurat. Dan tugas rumah sakit ya upayanya adalah upaya untuk memenuhi atau melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat gitu ya. Selain itu juga ada upaya-upaya yang lain, yaitu adalah tindakan preventif, mencegah, kemudian tindakan kuratif juga mengobati. Kemudian nah, fungsi rumah sakit yang perlu kita kenal terlebih dahulu sebagai seorang farmasis. Nah, fungsi rumah sakit itu nanti di situ ada tempat-tempat untuk menyelenggarakan pelayanan medik. Maksudnya untuk ya pasien berobat lah, pasien berobat ke situ, kemudian dilakukan pelayanan baik itu semua tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun farmasis dan tenaga gizi dan tenaga profesional yang lain. Kemudian ada yang namanya pelayanan penunjang medik dan juga non medik. Kemudian ada yang namanya pelayanan asuhan kefarmasian, keperawatan. Kemudian juga ada pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga bagi rumah sakit akademik itu dilakukan ada pusat penelitian dan pengembangannya dan juga administrasi umum dan keuangannya. Kemudian untuk sarana dan prasarananya itu sendiri ini adalah standar gitu ya. Ada rawat jalannya sampai ke pengolahan sampahnya, sampai ke ruang farmasi. Nah, nanti kita sebagai seorang farmasis tuh nanti akan banyak standby di instalasi farmasi rawat jalan, rawat inap, dan juga di bagian ini, di bagian pendidikan dan juga pelatihan, kemudian di rawat inap, gawat darurat, operasi, kemudian juga di lab itu juga farmasi bisa standby di situ, kemudian juga di ruang sterilisasi. Nah, itu biasanya juga dipegang oleh farmasi. Kemudian nah, berdasarkan pelayanannya, rumah sakit itu ada yang rumah sakit umum dan juga ada yang rumah sakit khusus. Nah, bedanya apa kalau yang umum? Nah, kalau yang umum tuh misalnya kayak Dokter Sarjito, itu adalah rumah sakit umum. Jadi intinya banyak sekali. Jadi semua bidang penyakit itu dilayani di situ. Tapi kalau rumah sakit khusus itu misalnya kayak rumah sakit bedah, rumah sakit mata. Jadi hanya melayani satu jenis penyakit tertentu gitu berdasarkan disiplin ilmunya. Kemudian kalau berdasarkan pengelolaan, nah ini yang harus kalian ketahui dan yang harus bisa membedakan, ada yang namanya rumah sakit publik dan juga swasta atau privat. Nah, biasanya kalau rumah sakit swasta itu milik yayasan, misalnya kayak PKU Muhammadiyah Bantul atau rumah sakit Ludiro. Kemudian kalau yang rumah sakit publik itu rumah sakit Sarjito, kemudian juga RSUD Wirosaban atau rumah sakit Jogja, RSUD Panembahan Senopati. Nah, itu adalah rumah sakit publik milik pemerintah. Kalau swasta jelas itu milik badan swasta, milik yayasan ataupun privat ya. Kemudian untuk rumah sakit itu ada yang rumah sakit non pendidikan dan juga pendidikan. Nah, pendidikan itu biasanya adalah rumah sakit yang dimiliki oleh suatu universitas. Misalnya adalah Rumah Sakit Sarjito. Nah, itu adalah rumah sakit pendidikan juga. Kemudian RSA UGM itu juga rumah sakit pendidikan. Nah, kalau yang non pendidikan, nah itu adalah yang tidak terintegrasi oleh kampus biasanya, seperti JIH. Nah, itu adalah yang non pendidikan. Kemudian untuk rumah sakit berdasarkan kepemilikan rumah sakit itu ada yang rumah sakit milik masyarakat atau sukarela, ada yang rumah sakit pemerintah. Jadi rumah sakit pemerintah itu adalah RSU pusat, daerah, kemudian militer dan juga BUMN.
Nah, adapun klasifikasi rumah sakit itu yang harus kalian bisa bedakan nantinya sebagai seorang farmasis nanti, yaitu adalah rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Nah, kalau rumah sakit umum itu ada kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D. Tapi kalau rumah sakit khusus yang rumah sakit mata itu tadi atau rumah sakit bedah, itu kelasnya hanya A, B, dan juga C. Lalu yang membedakan A, B, C, D itu apa? Coba sekarang biar nggak ngantuk, Ibu minta salah satu membaca gitu ya. Coba Nadia membaca klasifikasi tipe rumah sakit umum yang kelas A sama B itu apa bedanya? Tinggal dibaca saja di slide biar biar tidak ngantuk ya. Coba Nadia bisa mendengar Ibu? Nadia? Halo? Nadia Al-Fatika? Bisa mendengar Ibu? Coba minta tolong dibaca bedanya klasifikasi kelas A dan kelas B itu apa? Rumah sakit umum yang kelas A dan kelas B. Oke, mungkin tidak bisa mendengar Ibu ya. Coba Ike Maya. Bedanya apa yang A sama kelas A dan kelas B? Tinggal dibaca di slide-nya saja. Ya, Bu. Ya. Klasifikasi tipe rumah sakit umum. Untuk kelas A-nya mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik luas. Untuk kelas B-nya mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. Ya, terima Kelas kasih. C Ya, terima kasih mempunyai Ike Maya. fasilitas dan Yang kelas C dan D dilanjutkan teman yang lain. Oke. Oh ya. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya yang kelas C dan juga kelas D, coba Luisa de Marilak yang kelas C dan kelas D bisa dibacakan. Lucia ya. Bu. Ha-ha. Yang kelas C mempunyai fasilitas, iya. Yang kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar. Yang D mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Iya, terima kasih Lucia. Ya, jadi yang membedakan itu adalah antara kelas A dan B, C, D itu adalah lebih ke spesialistiknya. Nah, kalau kelas A itu yang spesialistiknya misalnya ada opkin, mata, kemudian juga anak itu ada, tapi juga ada subspesialistiknya. Misalnya kalau opkin nanti subspesialistiknya ada bagian onkologi, kemudian ada fetomaternal seperti itu. Nah, kalau kelas B itu juga dia lebih sedikit spesialistiknya. Nah, kalau kelas C lebih ke spesialis dasar, tapi kalau kelas D lebih ke kemampuan pelayanan medik dasar. Kemudian, nah, apa hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan? Nah, hubungannya itu adalah pelayanan kesehatan itu bisa meningkatkan status kesehatan dari seseorang gitu ya. Jadi status kesehatan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh perilaku orangnya, misalnya gaya hidupnya. Kalau orang sakit hipertensi, ya gaya hidupnya nanti bisa diubah dengan olahraga, makan sehat, mengurangi garam. Kemudian dipengaruhi oleh keturunan dan juga dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan juga. Kalau misalnya pelayanan kesehatannya baik, otomatis ketika orang sakit pergi ke pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit tersebut, pelayanannya baik, diagnostiknya tepat, terapinya juga tepat, maka status kesehatannya otomatis juga akan meningkat atau baik juga. Kemudian, nah, seiring perkembangan zaman, terjadinya transformasi fungsi rumah sakit dari lembaga sosial menuju lembaga bisnis itu patut diperhitungkan keberadaannya. Jadi dulu tuh rumah sakit itu hanya sebagai
lembaga sosial, tapi saat ini menuju ke lembaga bisnisnya atau sudah dalam area bisnis gitu ya, bisnis area gitu untuk rumah sakit. Kemudian, rumah sakit itu adalah fasilitas kesehatan yang padat pakar karena banyak pakar di situ, padat karya, padat modal, dan juga harus mementingkan teknologi juga. Kemudian, dalam menghadapi era globalisasi, berbagai tantangan itu akan dihadapi oleh rumah sakit. Jadi jumlah rumah sakitnya, kemudian pola penyakitnya, dan juga teknologi kedokteran. Ini adalah tantangan, misalnya karena zaman sudah semakin maju dan kita dituntut untuk bisa cepat mendiagnosis penyakit, maka teknologi kedokteran yang terbaru pun juga harus diusahakan gitu oleh rumah sakit tersebut. Apabila rumah sakit itu mampu untuk membeli alat yang lebih canggih, ya kenapa tidak gitu. Lebih baik juga diadakan alat-alat teknologi kedokteran yang canggih itu, supaya apa? Supaya diagnosis penyakitnya tepat, kemudian pengobatannya pun juga akan lebih efektif. Selain itu juga harapan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pun juga semakin tinggi. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk rumah sakit dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang harusnya semakin baik saat ini. Itu ya. Kemudian selain itu juga challenge yang lain yaitu adalah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah tugas farmasis juga, nantinya kalian akan mempelajari farmakoekonomi. Nah, di farmakoekonomi ini akan ini salah satunya ya, ini akan bisa memprediksi gitu obat-obat mana atau terapi-terapi mana yang dia itu lebih farmakoekonomis, dalam artian dia lebih aman, terapinya efektif, tapi juga minim efek samping gitu. Nah, itu tugas seorang farmasis juga nantinya gitu untuk mengkalkulasi hal itu. Kemudian juga persaingan antara pelayanan kesehatan modern dan alternatif. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, oleh karenanya, karena banyaknya tantangan-tantangan ini yang ada di hadapan kita itu yang kita hadapi, maka rumah sakit itu harus dikelola dengan konsep manajemen yang jelas gitu ya. Salah satunya adalah kontribusi kita sebagai seorang farmasis yang harusnya juga melek ilmu manajemen gitu ya. Nah, ketika kita nanti duduk atau kita menjabat di bagian struktural manajerial rumah sakit, maka kita juga harus mempunyai skill manajerial yang kuat gitu tentang bagaimana pengelolaan rumah sakit yang tepat, terutama di bagian instalasi farmasinya, yang mana farmasisnya yang mana biasanya dijabat oleh farmasis. Nah, itu harus dikelola dengan baik juga. Nah, untuk bisa mengelola dengan baik, maka kalian harus belajar ilmu manajemen ini. Kemudian, manajemen pelayanan rumah sakit itu adalah gimana caranya kita itu sebagai seorang farmasis nantinya harus bisa menerapkan juga konsep manajemen secara umum dalam sistem pelayanan rumah sakit. Dan kita sebagai farmasis nantinya juga harus bisa mengkoordinasi antara berbagai sumber daya di rumah sakit melalui serangkaian proses untuk mencapai tujuan rumah sakit. Nah, kemudian apa perbedaan antara pelayanan di rumah sakit dengan pelayanan pada institusi lainnya? Kira-kira perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah kalau pada rumah sakit itu pelayanannya itu biasanya meliputi pelayanan kesehatan yaitu klinik, kemudian juga pelayanan manajerial yaitu administrasi. Jadi misalnya nanti kalian sebagai seorang farmasis di rumah sakit, nah kalian juga harus bisa menguasai ilmu manajemen pelayanan kesehatannya dan menguasai ilmu manajerial administrasinya seperti apa. Misalnya kalau manajerial administrasi itu adalah kalian harus punya skill yang mumpuni bagaimana merencanakan pengadaan obat yang baik, bagaimana mengendalikan obat expired itu seperti apa, kemudian bagaimana menciptakan suatu produk-produk farmasi yang
baik dan juga terstandar di rumah sakit. Misalnya adalah sediaan steril, kemudian juga infus, kemudian sediaan sitotoksik atau sediaan kemoterapi untuk pasien kanker. Nah itu harus di manage dengan baik gitu ya. Kemudian kalau pelayanan kesehatan klinik itu nantinya adalah bagaimana kalian bisa menciptakan suatu SOP yang baik untuk pasien-pasien, misalnya untuk cara mengevaluasi efek samping obat tuh nanti seperti apa, cara mengevaluasi pharmacovigilance atau monitoring kadar obat di dalam darah itu nantinya seperti apa. Nah itu harus dimiliki oleh kalian sebagai seorang farmasis. Kemudian untuk pelayanan kesehatan itu meliputi pelayanan medik, di mana nantinya di seorang farmasis itu bisa di unit rawat jalan, di rawat inap, dan juga di gawat darurat. Kemudian untuk pelayanan penunjang medik itu apa saja, yaitu adalah unit laboratorium, kemudian farmasi. Nah ini adalah yang penunjang mediknya. Jadi kalau yang medik itu yang utama, misalnya yang terkait dengan pengobatan secara langsung dan ketemu pasien langsung, yaitu rawat inap, rawat jalan, IGD. Tapi kalau yang penunjang pelayanan penunjang non medik ya, ini pelayanan penunjang, maksudnya pelayanan penunjang medik itu adalah unit laboratorium, farmasi, radiologi, dan juga imaging. Nah kalau pelayanan penunjang non medik itu meliputi misalnya unit gizi, jadi pelayanan tapi lebih ke tidak berhubungan dengan obat, jadi lebih ke laundrynya bagaimana, unit gizinya bagaimana, sarana dan prasarananya seperti apa. Nah kalau yang pelayanan manajerial itu adalah ya ini nanti yang perlu kalian kuasai juga, bagaimana memanage kebutuhan pasiennya. Nah ini misalnya adalah kalian harus bisa memformulasi bagaimana menyediakan pelayanan yang baik bagi pasien. Kemudian juga ada manajemen sumber daya rumah sakit. Misalnya kalian sebagai seorang farmasis ya harus bisa memanage SDM kalian. Misalnya kalau nanti kalian duduk sebagai pejabat struktural di rumah sakit, maka harus bisa menciptakan suatu SOP bagaimana memanage SDM dengan baik, bagaimana kalian akan mendelegasikan tugas-tugas farmasis ke staf-staf kalian atau misalnya ke SDM yang lain. Kemudian juga bagaimana harus bisa mengelola dana, fasilitas, dan lain-lain. Dan juga kalian sebagai seorang farmasis dan staf di rumah sakit nantinya harus bisa mengajukan bagaimana rencana mengembangkan rumah sakitnya. Misalnya instalasi farmasinya mau dikembangkan seperti apa, kemudian instalasi farmasi yang di depo dirawat inap itu nantinya mau diapakan, apakah menggunakan UDD atau tidak, itu nanti perlu kalian pelajari, kalian laksanakan atau kalian planning dengan baik gitu ya. Kemudian apa saja kerangka konsep manajemen pelayanan rumah sakit, yaitu nanti meliputi input, proses, dan juga output. Nah inputnya itu adalah sumber daya. Nah sumber daya itu nantinya bagaimana man-nya, bagaimana SDM-nya, bagaimana sumber daya keuangannya, bagaimana materialnya, mesinnya, dan metodenya seperti apa. Kemudian yang terkait dengan proses nanti manajemen pelayanan di rumah sakit itu lebih ke planningnya seperti apa, organizing, actuating, dan juga controllingnya seperti apa, dan outputnya adalah kepuasan pasiennya seperti apa, itu harus bisa kita manage dengan baik gitu ya. Nah ini mungkin Ibu lebih menyampaikan ke overview-nya atau lebih menyampaikan ke pendahuluannya kerangka konsep manajemen pelayanan di rumah sakit. Nah nanti untuk detailnya nanti akan dibahas di kuliah di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu planning, organizing, terus bagaimana sumber dayanya dan kepuasan pasiennya itu nanti bisa dicapai, bisa diraih dengan cara yang seperti apa dan SOP-nya seperti apa. Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, gitu ya adik-adik semuanya. Ini tentang kerangka konsep manajemen pelayanan rumah sakit. Jadi kita mengenal manajemen pelayanan rumah sakitnya terlebih dahulu seperti apa. Ya,
Begitu adik-adik semuanya, untuk pendahuluan farmasi rumah sakit dan apotek kali ini apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Coba ada yang mau ditanyakan adik-adik semuanya?